Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICE Jemaat Indonesia Hong Kong. Saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari. Shalom. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada saat ini. Saya percaya bahwa setiap firman yang sudah dipersiapkan akan menjadi berkat buat Anda semua. Pujian yang kita naikkan akan membangkitkan setiap iman dan pengharapan kita kepadanya. Dan nanti di akhir daripada ibadah ini kita akan bersyafaat bersama-sama. Saya minta Pastor Ari berdoa buat ibadah kita, lalu kita akan memuji Tuhan. Haleluya, Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami boleh datang bersama-sama Tuhan. Boleh bersekutu menyembah Engkau walaupun kami tidak di dalam satu ruangan, tetapi kami di dalam satu roh Tuhan. Tuhan, kiranya waktu ini Tuhan, sungguh kami boleh bersyukur Tuhan datang kepada Engkau, membawa hidup kami, hati kami kepada Engkau, Allah yang sudah menyelamatkan kami, Allah yang sudah memelihara kehidupan kami. Layaklah Engkau kami sembah, layaklah Engkau kami sanjung Tuhan. Kiranya Tuhan, 1 jam di muka ini Tuhan, kami hanya berbicara tentang Engkau, kami hanya menerima segala sesuatu dari surga mengenai kasih kemurahan-Mu Tuhan, dan segala berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami, dan akan menguatkan kehidupan kami untuk hari-hari yang akan datang Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau dalam ibadah tengah minggu ini Tuhan. Kiranya segala kemuliaan bagi nama-Mu, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang hari ini Tuhan sudah bergabung secara online maupun offline nanti Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, kegiatan kami hari-hari ini, dan juga perjuangan kehidupan kami di dalam iman kami beserta Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Ku diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kita yang memberikan kuasa dan kemenangan. Amin. Kita hidup oleh karena percaya. Dia yang berjanji setia,
Dialah pengharapan kita yang selalu kita andalkan dalam setiap perjalanan hidup ini. Jemaat Tuhan, percayai Dia Tuhan yang masih melakukan perkara yang besar. Dia Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan atas setiap pertandingan yang sedang kita hadapi dalam perjalanan iman kita. Tuhan kita hidup, Tuhan kita besar. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dia Tuhan kita yang besar. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup dari percaya Dia yang berjanji setia. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Kau dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan
sekarang, kemenangan darimu ku terima sekarang, ku terima sekarang, kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan syukur kita, karena Dia sesungguhnya sudah memberi kemenangan itu bagi kita, menjamin kemenangan itu bagi kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Kau yang telah selesaikan semua pertandingan di atas kayu salib, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah yang menjamin kemenangan atas hidup kami. Syukur kepada Allah yang memberikan kemerdekaan buat kami semua. Haleluya. Kau Tuhan kami yang sungguh sangat dan besar, dan terlebih besar dari semua yang kami hadapi. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan yang daripada Engkau, yang telah Engkau selesaikan semuanya di atas kayu salib. Telah selesai, dan Kau berikan kemenangan itu bagi kami semua. Kami adalah umat yang lebih daripada pemenang, dan semua yang kami hadapi ini sesungguhnya berujung kepada sebuah kemenangan yang ilahi yang daripada Engkau. Kami mohon ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi kalah karena mungkin keputusan kami yang kurang berhikmat, tapi kami mau menang bersama dengan Engkau. Kami tidak akan mengambil keputusan yang salah. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kami mau belajar daripada firman-Mu ya Tuhan. Hal-hal apa yang bisa membuat kami kalah, dan hal apa yang bisa membuat kami menang. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, saudara sekalian. Sekali lagi shalom buat saudara semuanya yang baru bergabung, Pak Jar ya. Saudara, ibadah ini diadakan bagi kita semuanya ya, di tengah-tengah minggu, Pak Jar ya. Untuk membangkitkan semangat kita. Mungkin sepanjang tengah minggu ini saudara sudah mengalami berbagai-bagai pencobaan, masalah dalam kehidupan ya. Disinilah kita boleh bersama secara online, Pak Jar ya, agar kita diberkati, dikuatkan sekali lagi. Amin. Ya, mungkin saudara tidak menangkap semua firman Tuhan, saudara tidak mengikuti sepanjang ibadah 1 jam ini, tapi saya percaya ketika saudara menerima satu firman Tuhan yang adalah nafas kehidupan dari Tuhan, akan memberkati, memulihkan kita. Ya, amin saudara ya. Nah, hari ini kita berbicara tentang prinsip-prinsip hidup berkemenangan. Ya, Pak Jar, kita tadi menyanyikan tentang kemenangan dari Tuhan, Pak Jar ya. Amin. Ya, minggu lalu kita nyanyi, ku menang di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya kita sudah diberikan kemenangan, Pak Jar ya. Ya, Pak. Kita sudah menang sebenarnya. Menang dalam kehidupan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan roh kita. Ya, kita sudah diambil daripada kehidupan lama kita, diberikan kemenangan. Yesus sudah memenangkan segala peperangan dan kita menjadi anak-anak kemenangan. Nah, permasalahan sekarang, Pak Jar ya, kita boleh bernyanyi, kita boleh yakin bahwa kita sudah dimenangkan, tetapi sekarang kita berbicara bagaimana menjalani kehidupan iman kita sebagai orang percaya yang berkemenangan. Menurut Pak Jar, berkemenangan dunia dan kemenangan di dalam kehidupan orang Kristen bedanya di mana? Kalau Pak Jar saat ini ada pemikiran. Ya, kalau seringkali yang dipikir manusia
dunia kalah, tetapi bisa menjadi menang bagi Tuhan. Betul sekali. Contohnya adalah ketika harus mengampuni, harus tidak membalas. Ya, Mungkin pikiran manusia itu adalah kalah, Ya. karena standar kemenangan adalah harus mendapatkan apa yang menjadi standar kita atau kemauan kita. ya. Tetapi bisa jadi menurut Alkitab tidak seperti itu. Dengan melepaskan hak kita, itu bisa berarti kita menang di dalam Tuhan. Betul, itu betul sekali saudara sekalian ya. Standar kemenangan dunia itu berbeda dengan standar kemenangan moral dan ilahi, ya kan? Kalau kita lihat pertandingan Pak Jer ya, selalu yang kuat, tercepat, terhebat itu yang pasti menang. Tetapi dalam kehidupan rohani itu berbeda sama sekali. Ya, seperti Pak Jer katakan kalah menurut ukuran dunia, tetapi kita menang dalam kehidupan rohani. Kenapa? Kita bisa memenangkan orang lain. Kita boleh membawa orang itu satu saat dimenangkan dalam kehidupan rohnya, diselamatkan. Itu satu kemenangan buat kita, walaupun kita harus menyerah, kita harus mengalah seturut ukuran dunia. Ya. Nah, hari ini kita ingin berbicara ya. Kadang-kadang kita yang sudah dikatakan pemenang, tapi kita tidak hidup dalam kemenangan secara rohani sebagai orang percaya. Hari ini kita belajar daripada Rasul Paulus yang mengalami banyak sekali. Dia dari sekuler, dia dari agama Yahudi. Ya, kita tahu kehidupannya kemenangan adalah membasmi orang-orang yang menentang agama Yahudi. Dia adalah Farisi, dia mengerti kebenaran hukum Taurat. Kemenangan bagi dia adalah menghabisi orang-orang percaya yang percaya kepada kebenaran yang waktu itu dia tidak tahu kebenaran itu yang hakiki. Nah, bagi dia kemenangan, saudara. Tapi bagi kita kemenangan itu berbeda. Nah, saya ingin kutip dari 1 Korintus 15 ayat 58. Setelah Rasul Paulus mengerti apa itu kemenangan, bukan kemenangan menurut cara pikir lama manusia lama. Dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ini adalah pokok pikiran daripada Rasul Paulus yang menyimpulkan segala sesuatu yang dialami dalam kehidupannya, mengikuti Tuhan dengan segala permasalahan, pergumulan, kalah menurut dunia, disiksa, dianiaya, dimusuhi menurut dunia. Sepertinya pecundang dia. Tetapi dia mengatakan dengan semuanya itu dia bisa berteguh, tetap rajin, taat, dan kemudian jerih payahnya tidak akan sia-sia. Nah, saudara, apa yang kita kerjakan saat ini dalam kehidupan iman kita, Tuhan sudah berjanji untuk memberikan kemenangan. Amin. Kita ingat satu ayat Pak Jer ya. Kita lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang, bukan pemenang saja. Tetapi kadang-kadang kehidupan kita, orang Kristen kadang-kadang seperti pecundang Pak Jer ya. Sedikit masalah kita sudah merasa kalah total. Ya kan? Ya, ini kita berbicara tentang perjalanan iman Pak Jer ya. Ya, Pak. Sedikit ada omongan orang kita sudah merasa dunia sudah runtuh dalam kehidupan kita. Itu bukan lebih daripada pemenang saja tidak, tetapi pecundang. Ya saudara, itu yang harus kita hindari dalam kehidupan kita, karena Tuhan sudah menjadikan kita lebih daripada pemenang. Amin. Nah, hari ini kita lebih lanjut lagi melihat pengalaman Rasul Paulus menunjukkan bagaimana dalam kehidupan yang sebagai pemenang dalam perjalanan hidup kita, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Bukan untuk mencapai kemenangan, tetapi hidup di dalam kemenangan. Karena kemenangan itu sudah diberikan, yaitu keselamatan. Bagaimana kita hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Selalu di dalam Tuhan, dipelihara dalam Tuhan sebagai anak Allah, yang kita sering nyanyi, ku menang, tetapi hidup kita tidak berkemenang. Rasul Paulus dalam Filipi 3 ini akan menjelaskan bagaimana dia hidup dengan iman sebagai orang percaya, bukan sebagai pecundang, bukan orang yang belum percaya, tetapi orang yang sudah percaya. Pak Jaya bisa tolong bacakan Filipi 3. Filipi 3 ayat 12 dikatakan seperti ini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Tuhan sudah memberikan kemenangan di dalam keselamatan saudara.
Dan ketika ada pencobaan dalam kehidupan kita, ada pergumulan, Tuhan ingin saudara tetap punya posisi, punya persepsi bahwa saudara lebih daripada pemenang. Nah, kita belajar ada 4 hal di sini dari bacaan yang berapa ayat? 1, 2, 3 ayat. Rasul Paulus memberikan insight saudara bagi kita untuk meneladani, untuk menerima nasihat ini, untuk bagian kita untuk melakukan hal-hal yang kita lakukan agar kita tetap di dalam kemenangan walaupun bagi dunia kita kalah. Silakan Pak Jer, 2 poin pertama. Ya, jemaat Tuhan, poin pertama yang bisa kita lihat dari ayat 12 yang sudah saya bacakan tadi adalah menyangkal diri. Tanda seseorang yang hidup dalam kemenangan adalah mereka yang sudah berhasil menyangkal dirinya. Kalau kita melihat seseorang yang hidup hanya untuk dirinya, egois tanda kutip, maka mereka sesungguhnya tidak sedang berkemenangan. Itu berkemenangan menurut standar dunia. Tetapi standar Tuhan adalah mereka yang mau menyangkal diri. Dan itu sesungguhnya dilakukan oleh Rasul Paulus. Saya bacakan sekali lagi dan perhatikan di bagian yang terakhir. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus memberitahu bahwa aku bukan lagi hidup berdasarkan apa yang aku tahu, apa yang aku pegang, apa yang aku sudah peroleh alami. Tetapi aku hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau kerjakan. Rasul Paulus dahulu dikuasai oleh hukum Taurat, kita semua tahu. Setiap orang yang tidak sejalan dengan hukum Taurat maka dia akan marah. Setiap orang yang tidak berhasil mentaati hukum Taurat maka dia akan menghukum, dia akan mencibir dan sebagainya. Dia akan menghakimi. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, kehidupannya tidak lagi digerakkan oleh setiap hukum Taurat yang ada, tetapi digerakkan oleh kasih karunia yang berasal daripada Tuhan. Allah memberikan kasih karunia itu kepada hidupnya, ditaruhkan, diteteskan di dalam hatinya, sehingga semua yang buruk itu menjadi murni kembali dan cara berpikirnya diubahkan. Galatia 2 ayat 19 dikatakan seperti ini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Dia mematikan dirinya, dia mematikan semua kehendaknya, menghentikan semuanya itu, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Kristus masuk ke dalam hatinya, Kristus masuk ke dalam kehidupannya, mengubahkan semua cara pandang yang salah, memulihkan semua cara berpikir yang tidak sesuai dengan kasih karunia Allah. Dan dia menjadi seorang manusia yang baru. Dia memiliki pikiran yang baru. Dia menyangkal dirinya. Jemaat Tuhan, kita semua tahu bahwa filosofi dunia itu untuk hidup mengenai dirinya sendiri. Kalau bisa kita memiliki banyak, kalau bisa kita menerima banyak, kalau bisa kita dihormati lebih sering daripada yang lain. Tetapi Alkitab memberitahukan kita pada siang hari ini, mari kita sangkal diri kita. Firman Tuhan mengatakan, mari kita matikan diri kita. Mari kita berhentikan apa yang menjadi kehendak personal pribadi kita. Biarlah Tuhan yang hidup. Kita hidup bukan lagi untuk kita sendiri, melainkan hidup untuk menjalankan kasih karunia Allah. Kita hidup untuk memiliki penghiburan dan kemenangan dalam kasih karunia Allah. Kita hidup memandang diri kita dalam ketergantungan kepada Allah. Ini adalah tanda daripada orang yang hidup berkemenangan. Dallas Willard, salah satu hamba Tuhan, mengatakan seperti ini. Pembentukan spiritual Kristiani bertumpu pada landasan kematian diri yang sangat diperlukan dan tidak dapat dilanjutkan kecuali jika landasan tersebut diletakkan dan dipertahankan dengan kuat. Jadi landasan kekristenan kita, landasan kepercayaan kita kepada Tuhan sesungguhnya adalah kematian diri. Dan bukankah itu yang sudah diteladankan Yesus sesungguhnya? Dia menyangkal dirinya. Dia meninggalkan surga dan menjadi manusia sama seperti kita. Dia mengosongkan dirinya supaya kita semua bisa selamat. Jadi jemaat Tuhan, saya mendorong, mari kita belajar semakin menyangkal diri. Bukan lagi memuaskan apa yang kita ingini. Bukan hanya mencapai apa yang menjadi pencapaian-pencapaian di mata manusia. Tetapi apa yang menjadi pencapaian Tuhan dalam hidup kita.
Matius 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dikatakan, dibaca ayatnya sangat mudah, tetapi sesuatu hal yang sangat penuh tantangan sesungguhnya. Saya tidak berkata itu mustahil. Ada tantangannya. Karena menyangkal diri bukanlah sesuatu hal yang mudah. Kita harus mengampuni mereka yang telah melukai, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kita harus melepaskan pengampunan kepada mereka yang mungkin telah berkhianat kepada kita. Betul. Apapun yang pernah engkau alami di kehidupanmu, Alkitab memberitahu itu adalah bagian daripada penyangkalan diri supaya nama Tuhan dipermuliakan dan orang bisa melihat kasih Tuhan melalui hidup kita. Tujuan daripada kematian diri sendiri adalah memikul salib Tuhan setiap hari, memiliki persekutuan dengan Kristus dan menjadikan Dia sebagai segala-galanya dalam hidup kita. Inti daripada poin yang pertama ini adalah kita hidup bukan mengenai hidup kita lagi, tetapi apa yang menjadi kesukaan Kristus, apa yang menjadi kehendak Kristus, apa yang menjadi rencana Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita hidup lebih rendah hati. Mari kita hidup untuk menolak pujian daripada manusia. Mari kita hidup lebih dengan iman yang semakin murni. Mari kita hidup dengan prinsip Dia harus semakin bertambah dan ku harus semakin berkurang. Poin yang kedua adalah mengenai ayat yang ke-13. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang kedua adalah melupakan masa lalu kita. Rasul Paulus setelah berjumpa dengan Kristus di perjalanannya menuju Damaskus, dia melihat Kristus, matanya terbuka, lalu dia melayani Tuhan. Dia tidak ingat lagi apa yang menjadi tujuannya. Dia tidak mengingat lagi apa yang menjadi cara berpikirnya. Karena dia sudah melupakan semuanya. Amarah yang menguasainya sudah dia tidak ungkit lagi. Semua perbuatan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, itu tidak lagi melukainya. Tapi dia mengasihi orang dan dia menjangkau dan memberkati banyak orang. Jemaat Tuhan, kita semua punya masa lalu. Saya sudah bisa pastikan itu. Karena tidak ada orang yang selalu hidup di masa kininya. Karena waktu berjalan, kita berjalan mengarah kepada masa depan dan kita meninggalkan sesuatu di hari-hari sebelumnya. Biarlah masa lalu itu tinggal di masa lalu. Karena apa yang terjadi di masa lalu sudah terjadi dan tidak bisa diganti. Kita tidak bisa, kalau sekarang mungkin seperti video masih bisa di-setel ulang ya Pak. Tapi masalahnya masa lalu kita tidak bisa di-setel ulang. Kita tidak bisa lagi berganti peran. Kita tidak bisa lagi ganti apa yang sudah terjadi. Apa yang sudah tertuliskan tidak bisa lagi dihapus. Semuanya biarlah tertinggal di masa lalu, jemaat Tuhan. Mari kita belajar melupakan apa yang sudah. Kita tidak bisa maju dengan melihat ke belakang. Pernyataan ini saya teringat istri Lot. Ketika dia berjalan maju ke depan kepada apa yang Tuhan janjikan. Di sana ada jalan keluar. Tetapi dia ingat masa lalunya. Dia ingat apa yang dia tinggalkan. Lalu dia harus tertinggal. Dia tidak bisa mencapai kepada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Jemaat Tuhan, mari kita belajar melupakan masa lalu. Paulus tidak berbicara mengenai hal-hal yang baik yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Tentu saja semua masa lalu yang baik itu kita bersyukur. Tetapi dia berbicara mengenai hal-hal yang buruk. Hal-hal yang kalau kita ingat mungkin kita menyesal melakukannya. Andaikan saja aku tidak menikah sama bapak itu. Andaikan aku tidak mengambil keputusan pada saat itu. Mari kita belajar melupakan dan tidak menyesali. Karena kalau kita terus menyesali dan mengingat, itu akan membelenggu hidup kita. Dan akan menenggelamkan semua harapan-harapan yang bisa kita taruh di dalam Tuhan. Saudara tidak dapat mengubah apa yang terjadi di masa lalu. Ingat, saudara telah melewatinya oleh Kristus. Sekarang saya dan saudara dapat memiliki kemenangan masa depan di dalam Kristus. Amin. Yesaya dengan tegas memberitahukan kepada kita di pasal yang ke-43 ayat 18-19, firman-Nya, ini Tuhan yang ngomong.
melalui Nabi Yesaya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jemaat Tuhan, mari kita belajar melupakan. Jangan lagi pendam emosi yang pernah masuk di dalam hati kita. Jangan lagi mengingat konflik dan kejadian yang menyakitkan itu. Lupakan saja. Dan jangan terus menyimpan rasa bersalah dan putus asa atas dosa-dosa kita masa lalu. Anggap saja kita dahulu sedang dalam proses pendewasaan di dalam Kristus. Setiap orang yang mau lebih dewasa pasti pernah jatuh. Anak saya jatuh berulang kali karena dia mau belajar berjalan. Dan saya hanya terus memberikan dia semangat untuk bangkit lagi dan terus mencoba berjalan. Dan sekarang moral dia sudah berlari. Anak saya yang kedua sudah mulai, tapi sekarang ya masih banyak jatuhnya. Dan itulah proses kehidupan pendewasaan di dalam Kristus. Jadi jangan pernah lagi merasa bersalah, jangan pernah lagi merasa putus asa atas dosa yang pernah kita lakukan. Saya tutup poin yang kedua ini dengan sebuah pernyataan bahwa masa lalu adalah tempat untuk belajar, bukan untuk dijalani lagi. Jangan biarkan masa lalu kita menentukan siapa kita hari ini. Biarlah Yesus yang menentukannya. Amin. Itulah saudara sekalian bagaimana kita hidup bisa berkemenangan, Pak Jer ya. Kita harus melupakan diri kita ya, bukan kita lagi yang hidup tapi Yesus. Segalanya bagi kemuliaan Yesus. Dan kita harus melupakan masa lalu. Dan poin ketiga di ayat yang sama di Filipi 3 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, tidak sampai di sana saudara, tidak berhenti dan kita pasif, hanya melupakan, tetapi dikatakan, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi saudara, kehidupan berkemenangan itu tidak hanya kita melupakan masa lalu, yes kita harus melupakan. Kalau enggak kita yang tersakiti, kita akan menyakiti orang lain. Saudara, harus kita putuskan ikatan luka-luka lama. Tetapi juga kita harus mengarahkan hidup kita ke masa depan. Amen. Ini berbicara tentang arah saudara. Rasul Paulus dalam banyak tulisannya seringkali beranalogi tentang olahraga. Ya petinju lah, pelari. Ya saudara, ketika orang berlomba lari, saudara, kita tidak bisa melihat ke belakang. Kenapa saya salah start ya? Kenapa referee-nya yang itunya kurang kencang ya? Kita tidak bisa berpikir lagi tentang itu. Kita sedang berlari. Dan lari kita tujuannya hanya ke depan. Nggak mungkin kita balik lagi protes. Ke depan, ke arah depan. Tidak bisa ke kanan, ke kiri. Ke depan arahnya. Ya, saudara sekalian, itulah arah kita. Selain daripada arah ke depan adalah arah yang salah. Berarti dikatakan aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Bukan di sampingku, bukan di belakangku, tapi di hadapanku. Melihat ke depan dengan harapan, saudara. Jangan melihat ke belakang dengan penyesalan. Tidak, saudara, tidak akan sampai ke garis finish. Kedua, tidak hanya arah yang harus kita tentukan ke depan, masa depan kita, perencanaan kita, ya Tuhan akan menyertai kita karena saudara anak-anaknya. Tuhan sudah menyediakan kemenangan, karunia, anugerah, berkat Tuhan sudah disediakan. Hadapan saudara adalah ke depan. Yang kedua, pegangan dalam menuju tujuan kita adalah Kristus semata-mata. Inilah ketika mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanmu, berlari menuju tujuan. Di dalam Ibrani 12:2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara, ya kadang-kadang kita takut ada apa di depan ya. Saya tidak melihat di depan. Di hadapan saya nggak kelihatan Pak Hari. Tujuan saya nggak tahu. Tapi saudara, bahwa Yesus sedang memelihara iman kita. Mungkin iman saudara kecil. Yesus akan menyempurnakan iman dan percaya saudara bahwa Allah, rencana Allah akan terwujud dalam kehidupan saudara. Amin. Tujukan, konsentrasi, fokuskan mata saudara menurut kebenaran firman Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan membimbing kita. Bertanya kepada Dia. Di dalam Mazmur 105 ayat 4 mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu saudara, selalu. Kekuatan Tuhan di dalam wajah kemuliaan Tuhan, selalu cari Dia. Dan Dia akan memberikan kekuatan penyempurnaan iman.
Saudara, saya ada pernyataan satu lagi. Melihat ke belakang untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah membawa kita ke titik sekarang. Kita ada kalanya kita melihat, kita bersyukur. Seperti tadi Pak Jar pernyataan terakhir, bukan mendikte kita siapa ini, kita saat ini. Tidak menentukan siapa kita sekarang. Tapi kalau kita melihat mungkin pergumulan ya, dan mungkin segala sakit hati mungkin dulu ada, tetapi kita harus melihat proyeksi ke sekarang ini bahwa Tuhan sudah membawa saya sampai hari ini dan saya bersyukur. Itu yang harus kita lakukan, selalu bersyukur kepada Tuhan dan melihat ke depan dengan yakin dan percaya kepada Tuhan yang akan memberi kemenangan. Amin. Haleluya saudara sekalian. Di dalam 1 Korintus 57-58, tadi 58 kita sudah baca, tetapi ayat 57 mengatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dengan jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Lari ke hadapan saudara, ke depan dalam pimpinan pegangan daripada Tuhan. Saudara akan mengalami kemenangan dalam kehidupan ini. Haleluya. Poin keempat, saudara, yang kita pelajari, tidak hanya kita melupakan diri, mematikan diri kita, melupakan masa lalu, berlari di depan. Ya, di sini ketika lari Pak Jar ya, kadang-kadang kita sudah capek, ada masalah, mungkin tanjakan, turunan dan sebagainya. Yang ketiga, Rasul Paulus mengajarkan, yang keempat, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk kita bertekun. Tidak hanya kita moving forward, tetapi press on, bertekun. Saudara sekalian, artinya jangan menyerah. Amin. Di dalam ayat ke-14 Filipi 3 mengatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, perlombaan belum berakhir sampai kepada finish, dan kita tahu di sana ada berkat Tuhan. Saudara sekalian, jangan pernah menyerah. Don't give up, tetap press on, tetap bertekun. Saudara, ya hidup dalam dunia ini saudara, yang berdosa, di tengah-tengah manusia berdosa, ya mungkin kita mengalami tantangan, bahkan di dalam gereja, ya dalam Kingdom Group kita menghadapi tantangan. Jangan give up, jangan menyerah saudara. Keadaan akan menjadi sangat membebani juga saudara. Masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga akan membebani. Tetap press on, lari saudara. Yesus akan menguatkan iman saudara. Amin. Kadang-kadang ini mengalami keputusan, bahkan dalam keputusasaan, dalam pelayanan sekalipun. Tetap kita berjalan di dalam pengharapan, jalani hari lepas hari bersama Tuhan, dan Tuhan akan melegakan kehidupan saudara, dan saudara akan melihat lebih clear saudara kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yakobus 1:4 mengatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tekun sampai mencapai buah yang matang. Amin. 3 hal yang saya ingin berikan mengenai bertekun ini saudara ya. Supaya kita tetap bertekun menjalani kemenangan race, perlombaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita harus tetap bertekun mencari kesempurnaan, bukan kesempurnaan secara karakter, tidak mungkin saudara ya. Kesempurnaan mungkin dalam pelayanan kita, tetapi kesempurnaan dikatakan Rasul Paulus tadi di ayat atas, ada kesempurnaan dalam imannya. Semakin tumbuh menjadi dewasa secara rohani. Bagaimana harus kita bisa lakukan? Ya kita semua tahu sebenarnya, cuma kita belum melakukan dengan baik. Berdoa, ya berdoa secara intensif, secara persisten. Berdoa itu bukan meminta saudara, berdoa itu menghampiri Tuhan. Ya seperti ketika belum ada kejatuhan, Tuhan datang pada sore hari, datang kepada Adam, itu mereka berkomunikasi. Itu adalah berdoa menurut pandangan manusia kita. Tapi bagi Tuhan kita sedang datang beraudisi dengan Tuhan. Kita berdoa, belajar firman Tuhan. Ya kita bersyukur ICA hari ini belajar firman Tuhan, bukan membaca, bukan menghafal, tapi belajar setiap ayat daripada firman Tuhan. Dan juga berpuasa. Berpuasa berarti kita, seperti poin pertama, berarti kita sedang mengosongkan diri dan hasrat, kemauan, keinginan kita. Dan kita melepaskan siapa saya. Yang kedua, kita harus terus berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Apa tujuan kita? Mungkin dalam pelayanan saudara,
Mungkin dalam keluarga saudara yang Tuhan izinkan saudara lahir di keluarga ini mungkin bermasalah. Ada tujuan Tuhan. Saudara sudah dimenangkan, saudara harus membawa kemenangan di dalam keluarga yang mungkin bermasalah. Dalam pekerjaan mungkin ada masalah, ya. Jangan putus asa dan give up, tetap bertekun. Karena rencana Tuhan indah, pemberian Tuhan adalah baik bagi kita. Pakai itu semuanya. Sementara Tuhan memelihara iman kita. Tuhan tempatkan saudara mungkin di tempat-tempat kerikil, bebatuan, gunung-gunung yang susah, hutan yang susah dilewati. Tuhan beserta saudara. Tetap press on, tetap bertekun. Amin, saudara. Ya, di gereja ini saudara ditempatkan di ICU. ICU banyak masalah. Ya, saudara, tidak ada gereja yang sempurna. Tetapi kita yang tidak sempurna, Tuhan ingin mendidik kita, mendisiplin kita sangat, sehingga kita hidup iman kita secara pribadi kemenangan. Haleluya. Dan kemudian kita harus bertekun. Nah, ini paling penting saudara, bertekun untuk kita terus press on bagi keselamatan orang-orang kita cintai. Orang-orang yang kita doakan selama ini. Tetap bertekun, jangan putus asa. Ya, sehingga kita melihat kemenangan dalam kuasa Tuhan kita. Amin. Melalui kita, orang-orang diangkat menjadi lebih daripada pemenang. Oke, haleluya. Mungkin Pak Jar ada tambahan sedikit sebelum kita doa penutup. Ya, saya berdoa supaya kita semua terus bertekun dalam iman kita Yes. setia sampai garis akhir, dan kita tidak akan pernah menggantikan Kristus posisinya dalam kehidupan kita. Ya, oke, saudara, sebelum Pak Jar nanti doa penutup, saya ingin berikan nasihat saudara. Ini kita tidak berbicara untuk mendapatkan kemenangan dalam keselamatan. Ini firman Tuhan berbicara kepada orang percaya yang sudah dimenangkan oleh darah Kristus. Firman Tuhan mengatakan tadi, kita lebih daripada pemenang. Apakah kita hidup lebih daripada pemenang? Ya. Apakah kita hidup menangnya pas-pasan, kadang menang, kadang kalah? Apakah kita hidup sebagai pecundang? Rasul Paulus memberikan teladan bagi kita, teladan hidupnya untuk kita teladani dan kita lakukan, saudara. Harus kita lakukan ini sebagai bagian daripada kemenangan kehidupan orang percaya. Yang pertama, kita menyangkal diri kita. Selama ada diri kita ini, saudara akan selalu mengalami kekecewaan. Mulai dengan menyangkal diri, melupakan masa lalu kita yang mungkin akan membebat hati kita, membebat kaki kita, sehingga kita tidak bisa maju dalam iman kita. Amin. Melupakan masa lalu dan tetap harus fokus untuk masa depan. Ada harapan, ada perjalanan bagi setiap kita, ada perlombaan setiap kita. Dan tetap bertekun ketika terjadi segala pergumulan, permasalahan dalam lomba kita itu. Haleluya, saudara. Tuhan ada bagi kita. Dia sudah menyelamatkan, memenangkan jiwa saudara dengan kuasanya. Dia tidak akan meninggalkan saudara sebagai pecundang. Bagian kita adalah melakukan bagian kita tetap di dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Silakan Pak Jaya, doa penutup. Kami datang kepada Tuhan mengucap syukur buat firman yang sudah kami renungkan bersama-sama. Terima kasih sudah berbicara kepada kami Tuhan, dengan memberitahukan bahwa Kristus sudah memenangkan semua kehidupan kami. Amin. Dan ini adalah bagian kami Tuhan mulai hari ini. Bagaimana supaya kami bisa menjalani kemenangan itu dengan baik. Dan supaya kami tidak kehilangan kemenangan itu ya Tuhan. Tuhan, teruslah sertai perjalanan hidup kami. Karena banyak hal Tuhan bisa membuat kami berputar arah. Banyak hal bisa membuat kami tawar hati. Tapi kami mau terus melekat kepada Engkau. Amin. Allah yang terus menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkati kami semua, berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebuah firman yang mengingatkan kepada kita semua bahwa kita adalah umat pemenang. Dia Tuhan yang sanggup bekerja di atas kehidupan kita. Paulus tadi sudah menasihati kepada kita apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menang di dalam Kristus. Dan hari ini, saat ini kita mau berdoa bersama-sama, bersyafaat buat beberapa pokok doa. Kita akan mengklaim setiap firman yang sudah diperkatakan, yang sudah dituliskan dalam Alkitab buat mereka yang sakit secara khusus pada siang hari ini. Ada beberapa pokok doa yang masuk kepada kami yang perlu didoakan, khususnya mengenai kesembuhan mereka. Ada 2 orang bapak dari 2 jemaat yang sama-sama sedang sakit, kita perlu berdoa buat mereka. Ada seorang bapak yang sedang dalam kondisi yang habis saja bangun daripada komanya. Dan ada seorang bapak
yang baru saja dioperasi karena ada bagian di dalam tubuhnya. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan menolong. Tuhan lakukan mujizat. Meski mereka ada di Indonesia, tapi kita percaya kuasanya mengalir atas mereka. Dan kita berdoa buat jemaat ini supaya mereka tetap kuat percaya di dalam Tuhan. Kalaupun mereka sedang mengatur waktu untuk bisa pulang, supaya Tuhan mengatur segala sesuatunya. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan mereka. Dan masih ada sebuah waktu untuk mereka bisa berbincang dan bertemu. Dan sampai Tuhan melakukan mujizat kesembuhan atas Bapak ini setibanya mereka di Indonesia. Kita berdoa buat salah satu jemaat yang sedang mengalami tindakan medis kemoterapi. Kita percaya Tuhan sanggup bekerja melalui setiap obat-obatan yang dimasukkan, setiap obat-obatan yang harus dikonsumsi, supaya Tuhan lakukan mujizat. Apapun itu yang menjadi penyakitnya, Dia akan sembuhkan secara mujizat. Lalu yang terakhir kita akan berdoa salah satu suami daripada jemaat yang sakit di bagian perutnya. Kita percaya mujizat yang sama. Kita berdoa buat mereka yang sakit. Dan jikalau jemaat Tuhan hari ini mengalami sebuah sakit apapun itu di bagian tubuh manapun itu, tumpangkan tangan atasnya dan percayakan itu kepada Tuhan. Percayakan seluruh tubuhmu dari ujung rambut sampai ujung kaki sepenuhnya kepada Tuhan. Darahnya sudah tercurah supaya kita bisa mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau yang menjaga, karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, kami berdoa buat beberapa orang yang sakit pada hari ini, yang sedang mungkin terbaring di rumah sakit, atau mungkin yang sedang menderita ketidaknyamanan di bagian tubuhnya. Ada yang sedang mengalami tindakan medis kemoterapi ya Tuhan. Ada yang baru saja selesai dioperasi. Bahkan ada yang baru saja sadar daripada komanya. Tuhan Yesus yang baik apapun keadaan mereka, Engkau tahu persis ya Tuhan. Satu doa kami, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Satu doa kami, supaya Tuhan lakukan mujizat atas mereka ya Tuhan. Seperti apa yang sudah kami nyanyikan. Inilah percaya kami. Kami sungguh percaya apa yang sudah Engkau firmankan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan kami yang besar, yang sanggup melakukan mujizat di
dalam nama Yesus, bagian tubuh apapun yang sakit itu Tuhan akan disembuhkan oleh Tuhan. Bagian perut mereka atau bagian yang lain Tuhan yang akan menolong. Tuhan akan berikan para dokter yang terbaik untuk bisa mengurus, untuk bisa memberikan tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang tepat ya Bapa, supaya beliau juga bisa mengalami kesembuhan melalui semua tindakan medis yang ada ya Tuhan. Kami percaya Allah kami Allah yang hidup, Allah kami Allah yang besar. Cara-caramu ya Tuhan sungguh sempurna untuk bisa membawa kami lebih kenal dan lebih mengalami Engkau. Biarlah melalui penyakit ini mereka mengalami Engkau secara pribadi. Biarlah melalui penyakit ini mereka ditarik semakin dekat dengan Engkau. Biarlah melalui penyakit ini Tuhan akan menjadi sebuah kesaksian yang besar. Ada Tuhan penyembuh, Jehovah Rafa yang ilahi itu bagi kehidupan semua umat manusia. Kami berdoa buat anggota keluarga mereka yang sedang merawat, yang sedang menunggui mungkin Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan iman dan pengharapan yang sejati. Meski secara kasat mata kami melihat masih ada penyakit itu, tapi kami percaya akan ada kesembuhan yang daripada Tuhan. Iman mereka akan bertumbuh, percaya mereka akan semakin kuat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan jika ada ya Tuhan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin harus menyita finansial mereka, cukupkan semuanya dalam nama Yesus. Pelihara kehidupan mereka ya Tuhan. Pelihara kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa hamba-Mu buat mereka yang sakit, supaya Tuhan sanggup sembuhkan mereka semua. Kami mau menutup ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Nama Tuhan yang akan terus kami tinggikan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara sekalian, ketika kami menyembah Tuhan, saya boleh merasakan mungkin ada teman-teman saat ini yang mengalami susah nafas, sesak nafas. Hamba percaya Tuhan ingin menyembuhkan saudara. Bukan kebetulan saudara saat ini mendengarkan kata-kata hikmat pengetahuan daripada Tuhan bagi saudara yang mengalami sesak nafas hari ini, yang mungkin susah nafas, apapun alasan daripada kesesakan saudara, yang mungkin secara mental, mungkin secara sakit sudah lama ataupun baru-baru ini, Tuhan ingin menyembuhkan saudara. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan. Dia menciptakan paru-paru saudara, Dia menciptakan saluran pernapasan saudara, Dia mampu menghalangi segala virus-virus yang mungkin akan ingin merusak kehidupan pernapasan saudara. Saudara, saya percaya Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan pernapasan yang lancar kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah dimanapun saudara berada saat ini, apapun aktivitas saudara. Kau sejenak, angkat tangan saudara, kita akan menerima berkat Tuhan sesuai dengan firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami akan menerima berkat Tuhan, perkenanan Tuhan sesuai dengan firman-Mu yang memberkati bangsa Israel pada waktu itu. Dan kami percaya firman-Mu masih ya dan amin Tuhan. Kami adalah bangsa-bangsa pilihan-Mu. Kami adalah bangsa Israel secara rohani Tuhan. Kami memiliki hak sebagai anak kerajaan surga menerima berkat dari Allah Bapa yang sudah dijanjikan. Ya dan amin. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya saudara. Terima dengan sukacita shalom dari surga. Terima dengan sukacita kepastian sinar kemuliaan Tuhan mengikuti kehidupan saudara. Terima dengan segala ucapan syukur bahwa perlindungan Tuhan selalu menyertai kehidupan saudara. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Saudara sekalian, sampai jumpa minggu depan jam waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati semua.